Di Pandeglang, data Dinas Pendidikan dan Olahraga menyebutkan 700 anak di tingkat sekolah menengah SMP itu drop out. Ya. Itu menyedihkan sekali. Kemudian 2021 rata-rata lama sekolah di daerah ini hanya mencapai 7,11%. 7,11%, betul. Ini mengerikan ya Pak. Mengerikan sekali. Banten itu kan sepelemparan batu dari Jakarta lah bahasa Jakarta. Ya. Iya, betul. Tapi kondisinya masih gitu. Kondisinya masih itu confirm ya. Data ini Bapak temukan di lapangan. Saya temukan itu. Wah. Saya temukan itu. Saya balikin Pak. Nah, Pak Anhar berkenan untuk lurus nggak? Jadi gini, tidak ada yang sempurna. Oke. Ya, itu kita garis bawahi dulu. Iya. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oke. Tapi kalau kita lihat, saya berapa kali dalam pertemuan dengan di dapil saya mengatakan, saya wakafkan diri saya. Oke. Ya, untuk membangun yang namanya Lembak Pandeglang, ya, di atas izin Allah, ya, melalui Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Aduh, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ini musim kampanye pasti mulai melihat banyak sekali caleg-caleg yang mungkin sudah mengetuk pintu rumah Anda dan mengetuk handphone Anda begitu. Dan hari ini kami mau sediakan konten yang insya Allah akan bermanfaat. Bukan konten gimmick yang pasti, kita mungkin nggak joget-joget juga hari ini. Tetapi hari ini kita akan lebih banyak menilai visi misi calon. Kenapa? Karena kita ingin pemilih kita rasional, bukan emosional, bukan hanya fans club, tapi orang-orang yang memilih karena hatinya, karena merasa terwakili. Karenanya saya hadirkan salah satu caleg yang keren. Ini sebenarnya dapilnya agak jauh nih, Banten 1. Tapi tadi saya tanya, Pak, jauh ya dapilnya? Ya daripada di Serui katanya. Serui itu di Papua ya Pak ya? Papua, lebih ya. jauh lagi ya. Indonesia Timur. Mudah-mudahan kita juga punya kader di sana yang bisa berkontribusi secara aktif. Saya nggak mau panjang-panjang, langsung saya perkenalkan Bapak Anhar Ahmad. Kita berikan tepuk tangan. Manggilnya Pak Anhar ya Pak? Boleh, Pak Anhar boleh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi Pak Anhar ini ada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang itu Banten 1. Ya, Dapil 1 Banten. Dapil 1 Banten. Ya. Sebelum ke situ Pak, Ya. kita pengen tahu Pak, Ya. Pak Anhar ini siapa Pak? Kenapa mau mengabdikan diri untuk menjadi civil servant atau pelayan publik? Anggota legislatif pelayan loh Pak, Ya. pada dasarnya perwakilan kan, wakil rakyat. Wakil rakyat. Kenapa Pak? Ada panggilan apa tiba-tiba? Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam yang saya hormati, teman-teman sekalian. Jadi saya alhamdulillah bisa hadir di HM Media ini untuk memberikan sedikit apa-apa yang menurut pemikiran saya itu nanti bisa kita wujudkan ya apabila nanti saya menjadi anggota DPR di Senayan. Itu satu. Yang kedua, saya ini adalah sebenarnya lama berkiprah itu di media mainstream juga Mas Imam, di RRI. Saya masuk tahun 81, saya pensiun 2021, berarti 40 tahun masa kerja. Saudara tua saya Pak. Saudara tua. Saya dulu di TVRI. Bapak 40 tahun, saya 14 tahun. 14 tahun, sama ada 4-nya. Ya itu dia. Jadi di era itu saya masuk, kemudian ya dari bawah lah ya, operator siaran dan sebagainya, sampailah kepada saya itu masuk di jajaran direksi. Ya, direksi RI, direktur keuangan 2010-2016. Kemudian terakhir itu di direktur layanan pengembangan usaha, marketing yang sampai terakhir. Kemudian dalam perjalanan itu memang saya sering juga bersentuhan dengan masyarakat. Kenapa? Yang namanya RI itu kan lembaga penyiaran publik yang dia selalu bersentuhan dengan masyarakat. Justru RI itu adalah seharusnya diperkuat. Kenapa? Dia adalah corong daripada dulu itu ininya adalah corong pemerintah. Tapi begitu menjadi dia LPP, maka dia menjadi corong publik, menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan yang segar, pelestari budaya ya bagi masyarakat. Itu tagline-nya masih sekali di udara tetap di udara. Harusnya itu. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Kan merdeka kan gitu. Ini radio perjuangan ini sejarahnya. Radio perjuangan, tapi pada zamannya. Tapi sekarang dengan maraknya media sosial harus ada shifting. Ya, mau tidak mau kita kan harus bersaing dengan media-media itu, ya kan, walaupun ya itu harus bersinergi lah di porsi masing-masing. Gitu Mas. Oke. Kenapa milihnya P3 Pak? Kan partai banyak Pak.
Partai banyak memang. Tapi kalau menurut saya, partai yang betul-betul dari dulu memang saya ingin masuk, itu memang P3. Kenapa? Jujur saya mengatakan. Karena yang pertama adalah dia itu partai tidak sembarang partai. Partai ini adalah partai ulama orang bilang. Kemudian juga didirikan oleh para ulama besar saat itu ya. Jadi itulah yang menjadi dasar poin saya dulu. Ya, kenapa saya tertarik dengan P3. Dan P3 ini betul-betul saya anggap itu sebuah partai yang saya lihat pelayanan itu luar biasa, Mas. Dulu ada yang mengatakan kalau kita masuk partai itu harus keluar ABCD. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, ya sampai hari ini, ya sesen dibelah 7. Saya tidak ada store ke pusat. Alhamdulillah. Enggak ada. Itu jujur. Ya, dan pelayanan mereka itu sangat luar biasa. Hari ini saya ditelepon lagi kemarin oleh satu orang di DPP, Banar itu APK-nya segera diambil. Ya, ini ada 200 baju kaos dan sebagainya. Nah, ini kan pelayanan luar biasa, Mas. Jadi saya pikir sudah saatnya lah saya coba bagaimana apa yang bisa saya abdikan diri saya ini kepada masyarakat, khususnya di Pandeglang dan Lebak, itu melalui jalur yang namanya Partai Persatuan Pembangunan. Itu saja. Kalau zaman dulu Bapak waktu masih menjabat nggak bisa pilih P3 Pak. Zaman Orde Baru tuh P3 kan identik dalam tanda petik. Saya dulu masuk oposisi. Sebenarnya. Saya masuk dulu sebenarnya. Tapi sudah saya dilengkapi, bawa jas ke rumah dan sebagainya oleh sebuah partai gitu. Tiba-tiba pelengkapan syarat dan sebagainya sudah saya penuhi. Yang terakhir Pak, ada lagi yang belum tanda-tangani dia bilang. Bapak ke DPP. Begitu saya ke DPP, saya lemas di situ. Karena saya harus menandatangani berhenti dari pegawai negeri sipil. Saya bilang yang ini dilepas, sudah lama saya bina, yang sana belum tentu dapat. Akhirnya saya batal untuk masuk di partai. Nah sekaranglah baru terpenuhi karena status saya tidak lagi PNS loh. Sudah masyarakat biasa, pensiunan, sehingga saya bisa menggunakan hak saya untuk maju di DPR. Pak, sebelum masuk ke dapil, ini yang lagi rame nih Pak. Ya. Kan selalu ya, dari tahun 2009 setidaknya itu kalau saya nggak salah, P3 tuh kalau disurvei, dianggap nggak lolos parliamentary threshold. Ya kan, kalau disurvei selalu di bawah 4% gitu. Tapi kita meyakini hasil akhir itu alhamdulillahnya selalu beda Pak. Dari 2009 sudah dibilang nggak lolos sampai 2019 selalu lolos. Nah kan sekarang juga kejadiannya kayak gitu. Tapi mulai ada survei yang bilang misalnya kita akan lolos di angka misalnya 4,2%. Tentu kalau DPP jauh lebih optimis ya, bisa di angka 5 atau 6%. Kenapa saya nanyanya ke Bapak? Karena Bapak orang media. Jadi media itu kan tentu terdidik, memiliki literasi bagaimana kita menilai survei. Kan kadang-kadang orang menilai survei itu sebuah kebenaran. Ini bukan tanpa bermaksud kita nggak menghormati survei ya, tetapi memang seringkali yang dipotret itu kan masa saat ini, bukan masa depan gitu. Nah, gimana Pak? Ada nggak komentar Pak Anhar? Jadi benar nih, jadi ini perlu kita luruskan ya. Yang namanya survei itu di mana-mana itu perlu. Tapi terkadang survei ini bisa simsalabim. Ya, dalam 2 hari 3 hari dia bisa melakukan survei, dia bisa menentukan si A, si B, si C. Tergantung kepentingannya. Mohon maaf nih, nggak apa-apa nih, saya terbuka aja nih. Kalau kita lihat hari ini ada yang namanya partai capres itu persentase tinggi. Tapi kita lihat survei yang lain justru yang paling rendah dan sebagainya. Sekarang seperti apa mereka melakukan survei itu? Itu kan pertanyaannya. Apalagi di sekarang ini yang banyak isu-isu yang ada berseliweran di masyarakat, yang data server KPU itu yang jebol, ya di hacker, kemudian ada lagi ABC, ada lagi partai yang macam-macam. Kalau kita lihat survei itu silakan saja, ya kita dengarkan apa hasilnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meyakini, ya bahwa P3 itu tidak akan pernah habis, Mas. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan dalam forum ini adalah bahwa pemilu 2024 ini berbeda dengan 2019 atau sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu akan menilai partai mana yang betul-betul bisa eksis, partai mana yang bisa betul-betul konsisten. Ya, kalau kita lihat sekarang, ya partai ini pecah
ya partai ya yang besar lah gitu ya, yang berkuasa dan sebagainya itu akan mempengaruhi. Nah, saya ambil contoh sedikit lah di dapil saya. Dapil saya mengatakan, waduh Pak, gimana ya, partai sana itu pecah begini. Lah kenapa kamu masuk P3? Apa pemikiran kamu ke sana? Saya pikir Pak, P3 inilah yang kelihatannya sejuk. Tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada ini dan sebagainya. Sehingga sepertinya banyak nanti pemilih-pemilih itu yang dia dari yang besar, dia akan berangkat ke partai yang modal P3 dan sebagainya. Jadi saya meyakini ke depan P3 ini bukan hanya 4 saja, ya, bisa sampai 6 sampai 7 mudah-mudahan kita harapkan. Itu yang harus kita harapkan. Jadi survei itu ya itulah tergantung. Itu menjadi penyemangat saja ya Pak? Iya, hanya penyemangat saja. Ya, cambuk gitu. untuk ya, gitu. Janganlah dapil-dapil caleg-caleg itu yang ada di daerah mendengar ada hasil survei yang mengatakan P3 itu ABC. Ya. Tetaplah kita yakin garis lurus untuk membesarkan partai itu, Mas. Ya. Karena buat saya nih Pak, P3 itu kan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi sangat positivisme sebenarnya. Dia bersatu dan dia membangun. Ya, jadi kunci kemenangan kan harus bersatu dan membangun ya. Kalau kita terpecah belah, ribut sendiri di dalam, itu nggak akan kemana-mana, nggak akan ada yang menang gitu ya. Jadi mungkin itu pesan yang baik. Terima kasih Pak Anhar. Pak Anhar, karena udah ngomongin dapil, yuk kita ngomongin dapil Banten 1. Lebak dan Pandeglang itu setelah Bapak turun ke dapil, apa yang Bapak potret? Saya potret itu pertama adalah bagaimana kondisi strukturnya dulu, Mas. Kalau di Kabupaten Pandeglang itu ada sekitar 35 kecamatan. Besar juga ya, Pak? Besar. Di Lebak itu sekitar 27 atau 28 buat saya. Ya, itu adalah kecamatannya, wilayahnya. Ya, berarti kecamatannya saja sudah sekitar 60 lebih. Kalau desanya itu lebih kurang sekitar 420 desa. Nah, ini suatu potensi sangat besar dengan luas area yang sangat cukup luas juga. Ini merupakan tantangan bagi kita ke depan, bagaimana bisa membangun yang namanya Banten, khususnya Lebak dan Pandeglang. Nah, persoalan saya lihat, saya potret di bawah adalah setelah bincang-bincang kembali kepada masalah-masalah dasar sebenarnya. Ya, masalah dasar itu apa? Masalah pendidikan, kemudian masalah pekerjaan, masalah misalnya kesehatan, masalah air bersih, bahkan ada yang sampai minum itu air kotor ngambil sampai 501 kilometer. Ini kan persoalan-persoalan yang sangat mendasar, Mas. Saya pikir persoalan-persoalan begini sebenarnya ini harusnya sudah selesai jauh hari. Ya, oleh sebab itu ke depan ini saya lihat potret itu, inilah yang harus kita benahi satu-satu. Ya, kenapa kita benahi? Kalau ini kita tidak benahi, kita sebagai anggota DPR itu sebenarnya apa sih fungsi kita? Kita mewakili rakyat. Tapi begitu nanti ada reses, kita harus ke dapil. Dapil kita itu seolah-olah tertinggalkan. Kapan bisa dibangun yang namanya dapil itu? Ya, ini persoalan yang serius saya anggap. Oleh sebab itu saya punya konsep, kira-kira potret-potret itu yang mendasar itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendidikannya dulu, Mas. Tanpa pendidikan yang baik, tidak akan mungkin orang bisa berpikir baik. Ya. Tapi pendidikan juga itu harus berawal lagi bagaimana kesejahteraan. Ini saling mengikat terus itu. Pak, saya mau masuk dikit. Saya hanya memperkuat apa yang Bapak sampaikan. Kan kita sebenarnya punya tim riset juga, Pak. Jadi podcast ini memang dibekali oleh tim riset. Menariknya, ini ada ekses dari hal dasar yang belum tercukupi di Banten. Karena berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lebak berada di peringkat ketiga tertinggi kasus kekerasan terhadap anak di Banten dengan jumlah 140 kasus, naik 106% dari tahun 2021. Itu kan ekses sebenarnya, Pak. Gara-gara kemiskinan, pendidikan, betul. Akhirnya aneh-aneh gitu ya Pak, kekerasan terhadap anak. Iya, betul. Itu lanjutkan, Pak. Makanya saya katakan, bagaimana kita caranya bisa mensejahterakan. Kalau saya turun ke bawah itu, Mas Imam, ini mohon maaf sebelumnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan, Pak, bisa bantu nggak? Kami ini kurang modal. Saya bilang ini pekerjaan modal ini sudah selesai dari jauh. Mbak, bagaimana Pak? Anak saya sudah 3 ini nggak sekolah. Kenapa? Karena tidak ada biaya. Pak, kami ini banyak pengangguran. Nah, kalau pengangguran banyak, timbul apa? Kejahatan pasti. Itu ada simpul-simpulnya tuh.
ya, tidak ada dana, biaya, anak tidak bisa sekolah. Ini bejana berhubungan dia, Pak ya? Bencana berhubungan, gitu kan? Bencana berhubungan dia. Nah, jadi padahal Mas, kalau kita mau benahi yang namanya itu gampang sekali. Ya maaf lah ya, gampang, kita menggampang karena kita penduduk kan. Iya. Tapi nanti kita juga bingung sebenarnya kan. Tapi saya punya konsep. Iya, gimana Pak? Ya. Coba. Saya ingin itu bagaimana misalnya kalau kita lihat Banten itu dia di pesisir, ya itu bisa kita gerakkan dengan potensi-potensi itu potensi-potensi kelautan, perikanan dan sebagainya. Kemudian kita buat di situ misalnya objek-objek wisata. Kalau objek wisata kita bangun di sana, itu dampaknya banyak sekali, Mas. Iya. Kenapa dampaknya banyak saya katakan? Sumber daya manusia pasti akan banyak direkrut. Ya, kuliner dia akan hidup. Transportasi dia akan hidup. Ya, semua itu bisa dilakukan apabila program kerja satu itu saja itu dicapai. Kalau kita lihat di pantai itu sampai kita ke Cilegon sana, itu luar biasa pantai itu. Pantai indah-indah. Indah-indah. Tapi infrastrukturnya lemah. Bisa nggak kita buat itu seperti Bali kedua? Iya. Lebih dari Bali kita bisa buat. Tapi ada tugas-tugas yang semuanya sebenarnya harus disinergikan dengan kementerian terkait. Makanya anggota DPR itu tidak bisa dia membangun itu. Kalaupun dia dapil, ada uang dapil dan sebagainya, itu tidak mungkin akan bisa membangun itu. Tujuannya adalah menyerap aspirasi, namanya dana aspirasi toh, menyerap aspirasi. Nah kemudian bagaimana kita bisa mensinergikan itu dengan komisi-komisi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di lapangan. Ya. Pak, ternyata soal pendidikan ini memang PR ya. Tadi Bapak juga sudah sebutkan. Ini ada data-datanya nih guys ya. Ini yang akan dihadapi oleh Bapak di Banten nih ya. Di Pandeglang, data Dinas Pendidikan dan Olahraga menyebutkan 700 anak di tingkat sekolah menengah SMP itu drop out. Itu menyedihkan sekali. Kemudian 2021 rata-rata lama sekolah di daerah ini hanya mencapai 7,11%. 7,11%, betul. Ini mengerikan ya Pak. Mengerikan sebenarnya. Banten itu kan sepelemparan batu dari Jakarta lah bahasa Jakarta. Iya, Pak ya. Betul. Tapi kondisinya masih gitu. Kondisinya masih itu confirm ya. Data ini Bapak temukan di lapangan. Saya temukan itu. Wah. Saya temukan itu. Selalu saja Pak, anak saya nggak sekolah nih Pak, sudah setahun Pak. Kenapa masalah itu? Kan 2% lebih kalau nggak salah. Iya. Boleh nggak saya lebarin sedikit diskusinya? Menurut Bapak ini ada nggak kontribusi para pejabat yang nggak amanah? Kan Banten ini kan, ini otokritik ya, dianggap politik dinastinya kuat, indeks persepsi korupsinya juga tidak terlalu bagus, dan seterusnya. Berani nggak Bapak ngomong ke arah sana Pak? Karena ini mungkin emang existing loh. Atau setidaknya ada beberapa hal yang Bapak mention, silakan. Jadi kalau kita mau buka-bukaan Mas, memang sebenarnya ya kalau kita mau buka-bukaan sebenarnya itu oknum-oknum siapapun dia itu kembali kepada nawa itu. Ya, kalau nawa itunya itu sudah tidak lurus, ya sudah laut dia. Saya balikin Pak. Nah, Pak Anhar berkenan untuk lurus nggak? Jadi gini, tidak ada yang sempurna. Oke. Ya, itu kita garis bawahi dulu. Iya. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oke. Tapi kalau kita lihat, saya berapa kali dalam pertemuan dengan di dapil saya mengatakan, saya wakafkan diri saya. Oke. Ya, untuk membangun yang namanya Lembak Pandeglang, ya, di atas izin Allah, ya, melalui Partai Persatuan Pembangunan. Nah, yang mau saya kejar sekarang apa, Mas? Ya. Saya alhamdulillah, kalau saya berangkat sedikit dari siapa saya, putra saya 3. Ya sudah jadi semua alhamdulillah. Ya, 1 dokter, istrinya juga dokter, yang 2 pengacara, notaris. Udahlah cukup. Udah selesai. Kemudian sudah berkeluarga, alhamdulillah saya punya cucu 4. Ya, sehingga saya itu tidak ada punya kepentingan lain lagi. Udah selesai lah. Sudah selesai lah, tinggal bagaimana saya mencari jembatan itu ke sorga. Ya. Nah, bentuk pengabdian saya ya seperti ini sudah.
Dan pemimpin yang adil, istiqomah tuh salah satu dari 7 golongan yang dijamin surga. Pak. Nah itu dia jamin surga. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Kan itu ya. Nah, oleh sebab itu saya insya Allah mudah-mudahan kalau terpilih, makanya tagline saya itu adalah jadi untuk mengabdi. Wah cakep tuh. Jadi untuk mengabdi. Tapi orang kadang-kadang beranggapan di daerah itu kalau anggota DPR itu dia turun, dia akan bangun seluruhnya, itu salah. Bukan itu fungsinya. Itu eksekutif. Eksekutif. Kalau kita yang legislatif, mengkoordinasikan, kita menyerap aspirasi loh. Ada apa masalah di ini enggak? Saya memberikan apresiasi. Saya sudah duduk nih. Iya. Apresiasi apa yang saya berikan? Oh Pak, kami jembatan begini. Jembatan mana nih? PU. PU ini komisi berapa? Iya. Artinya di DPR itu juga antar komisi itu Bisa berkomunikasi. itu juga harusnya berkomunikasi. Tolong deh, lu bantu gua nih. Gua tuh kadang-kadang ini bla 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 kepada komisi berapa, 3 dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Saya setuju Pak. Jadi dia tidak hanya berkelompok-kelompok. Komisi 1 misalnya itu menangani masalah Ankam termasuk RRI dan sebagainya. Cukup di situ. Tidak. Bagaimana ini bisa disinergikan komisi ini? Sehingga bisa saling membantu gitu loh Mas. Sekarang bayangkan aja yang namanya informasi di daerah. Bagaimana bisa jalan dengan baik? Internet kacau. Iya. BTS persoalan. Nah, apa saya sampaikan itu kan? Emang iya. Memang itu terjadi dan itu saya baca data. Iya. Coba bayangkan itu, ya. Jadi saya sekali lagi saya menyampaikan bahwa kita itu harusnya betul-betul bisa melakukan paling tidak ya sudahlah. Kalau tidak bisa maksimal kita mengabdi di dapil kita, mari kita maksimalkan semampu kita. Iya, Ya. itu yang penting. Gaji DPR itu tinggi loh Mas. Tinggi Pak Imam. Iya. Ya kan? Tinggi tuh. Masa tidak bisa sebagian kita cobalah ketemu, bikin FGD di daerah, dibawa, sampaikan hasil itu ke pejabat yang berwenang dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang kementerian lembaga mana yang tidak oknumnya melakukan apa saja. Sangat sedih, sangat miris kita. Inilah yang terjadi sekarang di Republik ini. Nah ke depan harapan saya ya sedikit apapun yang bisa saya lakukan melalui komisi di mana saya duduk nanti insya Allah. Itu saya akan maksimalkan. Hukum kita sekarang lemah. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan nanti kalau Bapak insya Allah menjabat akan berani bersuara. Oh kenapa tidak Mas? Di gedung Dewan. Kenapa? Ya, tapi ini dia. Nanti juga saya akan minta kalau bisa aturan itu juga diatur kembali. Kalau kita terlalu berteriak keras, kita direkom di PAW. Apa gunanya saya bicara keras? Oke. Akhirnya orang ya sudahlah, apati saya udahlah biarin aja deh. Yang penting gua aman, 5 tahun gua duduk. Selesai dong. Kenapa begitu dia bicara keras sedikit, rekam, tarik. Nah ini juga nanti aturan main ini saya harapkan bisa dibahas secara rasional. Iya. Bisa Mas? Iya, mantap. Pak, sekarang balik ke dapil. Nanti kita cerita yang lain. Ini di dapil itu Pak, kita dapat informasi nih, warga kampung Lui Cadas, desa Pondok Panjang, Cihara, Banten, kemudian di Agustus 2023 itu mereka tuh seperti yang Bapak bilang tuh ya, kekeringan. Terpaksa minum air kotor dan segala macam. Jadi hal-hal yang mendasar seperti itu, air itu kan hal dasar warga Pak ya, itu masih ada ya yang kesulitan ya Pak ya? Mas, saya ngomongnya kasar aja Mas. Itu yang malah saya bahas. Kenapa hal-hal itu yang dibahas misalnya gitu ya. Di tengah air itu kan kebutuhan hidup. Iya. Berapa sih ongkos gali air? Iya. Dengan mesin yang sebesar apa? Gak sampai 1 miliar Mas. Dan itu bisa untuk seluruh desa. Bisa untuk itu yang saya katakan itu nggak masuk akal saya. Kalau kita ke Banten, ke Pandeglang, saya ke sana. Keluar itu nanti di Rangkas Bitung, Kelebak dan sebagainya. Begitu keluar kita itu, kalau pernah ke sana Mas Imam. Kiri kanan itu tanah kosong semua Mas. Itu resapan air semua itu. Kalau kita gali itu, logikanya ada air tanahnya. Ia bisa menghidupi semuanya. Iya, logikanya ada air tanahnya. Air tanahnya ada. Tapi kalau itu saja tidak terurus, nanti jangan kementerian lembaga yang terkait tersinggung. Tapi ini nyata, fakta gitu loh. Makanya mereka mengatakan, iya Pak, kami kemarin begini Pak, ngambil air Pak, apalagi musim air hujan yang di ujung sana Pak, dia kesini akhirnya kotor, bla bla dan sebagainya. Iya. Kita di rumah itu minum aqua, minum air mineral, minum macam-macam. Jadi model-model yang sederhana itu Mas, insya Allah mudah-mudahan, ya, saya tidak muluk-muluk enggak loh, saya tidak memberikan janji loh. Yang mudah-mudahan yang begitu, itu dikoordinasikan dengan kementerian terkait, itu selesai Mas.
Iya. Tapi apa ada nggak niat untuk ke sana? Kan kembali lagi nama itunya. Iya. Dan infrastruktur kan nggak hanya jalan ya, kebutuhan minum juga penting. Kebutuhan hidup itu air minum itu. Dan itu sangat menunjang kesehatan kan Pak? Betul. Kalau kualitas air minum kita buruk tuh biasanya ntar ada gangguan kesehatan. Kesehatan, timbul kesehatan, bla bla, macam-macam. Pak, sekarang main ke sektor ekonomi sedikit. Kan Bapak kebetulan juga pernah jadi direktur keuangan, pasti punya perspektif manajerial dan ekonomi. Kan melihat Banten tuh menarik ya, punya kapasitas industri pada sebagian kabupaten tentu tidak, kabupaten kota tentu tidak semua. Ada kapasitas pariwisata seperti yang Bapak sampaikan. Nah, kita kepengen kasih satu variabel. Ini menarik ya, upah minimumnya itu di kota Cilegon tuh tinggi Pak, 4,6, 57.222. Tapi yang menarik itu di Lebak itu hanya 2,9. Betul. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari kondisi ini Pak? Apakah ada gap? Apakah ini justru ada Gini rasio di situ yang bisa makin lebar? Atau jangan-jangan kita bisa melihat the bright side-nya? Ya, setidaknya ada sebagian pihak yang punya daya beli karena UMR-nya 4,657. Apa tanggapan Bapak? Jadi kembali lagi, ini adalah contoh pemerataan yang tidak seimbang pembangunan. Ya, saya melihatnya pemerataan aja Mas. Oke. Pemerataan itu penting, itu dalam rangka untuk mendongkrak UMR dari sebuah daerah. Ya, kalau kita lihat yang namanya Cilegon itu adalah sebuah kota, sebuah bagian dari kota Banten. Itu yang di sana ada industri besar, Krakatau Steel misalnya dan sebagainya. Ya, kemudian di sana juga ada objek pariwisata misalnya. Kalau di Lebak itu hampir dapat dikatakan itu hampir tidak ada. Jadi pemerataan pembangunan itu bisa berdampak kepada yang namanya UMR. Ya, bagaimana bisa ceritanya? Tadi sudah kita katakan di situ tingkat kemiskinan, tingkat sekolah dan sebagainya. Lebak itu sangat luar biasa Mas, terhimpitnya. Kalau dikatakan dia bagian daripada termasuk kota atau daerah yang miskin, itu memang benar adanya. Kalau seandainya sudah tingkat kemiskinan di sana tinggi, bagaimana bisa ceritanya UMR dinaikkan? Tidak mungkin, impossible. Jadi sekali lagi adalah, intinya, poinnya adalah yang saya sampaikan, bagaimana bisa memeratakan pembangunan itu? Bagaimana bisa kita menciptakan lapangan kerja? Bagaimana kita membuka lokasi-lokasi, wilayah-wilayah, itu yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Lebak itu bisa dikelola secara maksimal. Tanah yang terhampar itu masih banyak. Tapi apakah terusik? Tidak. Tapi nyatanya itu katanya tanah pemerintah. Harusnya pemerintah itu memberikan tanah itu kepada pengelola, masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau itu juga tidak bisa dibagi oleh pemerintah, tidak bisa difasilitasi, ya repot Mas. Pupuk aja harus beli. Saya tanya, Pak, saya minta modal dong Pak. Kenapa? Modal. Saya mau panen Pak. Loh, panen kenapa? Saya bilang. Ya panen itu ternyata rupanya dia harus pupuk sekali lagi, harus potong dan sebagainya. Dia sudah terjerat dengan rentenir yang pupuk harus beli dan sebagainya. Begitu panen, bayar hutang sana sini, habis Pak. Jadi kembali lagi bagaimana manajemen untuk membangun yang namanya lapangan pekerjaan, kembali lagi tadi ya, infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah ya, inilah yang harus dipressure oleh yang namanya anggota dewan di situ, perhatian kepada dapilnya. Apa ada perkembangan dapil Lebak dan Banten selama ini sejak 2019? Mari kita debatkan ini. Mari kita diskusikan. Menarik gitu. Kita panggil sini, mana ya misalnya lagi, apa yang sudah diperjuangkan? Apa yang sudah diperjuangkan bagi mereka? Ya kan? Ada nggak komunikasi itu? Jangan-jangan ada anekdot yang mengatakan bahwa calon anggota DPR itu kan bekerja 5 tahun Mas. 2 tahun pertama dia duduk. Ya. Gak apa-apa saya sampaikan ya. Itu apa aja, guyon-guyon aja. 2 tahun pertama dia duduk. Ya. Dia mengembalikan hutang. Sudah terlalu banyak utang gitu, sana sini. 2 tahun itu. Tapi ini Bapak bisa bertanggung jawab kan Pak? Hah? Bisa bertanggung jawab Ya, informasi ini ya? Itu kan ngomong-ngomong pisang goreng. Oh iya, oke. Tapi saya pikir di rumah, kok kayaknya iya juga ya. Duduk menjadi anggota dewan itu kan tidak murah. Iya, oke. Ya toh, harus cari sana cari sini dan sebagainya. Iya. Hutang sana hutang sini.
Kita logika rasional aja lah. 2 tahun pertama dia harus cari pinjaman untuk utang, menutupi utang. Dari penghasilan DPR-nya gitu. 2 tahun kedua, ya gue udah dulu capek. Gue pengen deh punya villa 1. Gue pengen deh mobil-mobil Alphard 1. 2 tahun kedua itu. 1 tahun tuh. 1 tahun berikutnya dia kumpulkan modal dia untuk maju yang akan datang. Iya. Kapan dapil terbangun? Gak ada, Mas. Kalau saya sekarang bisa berani tekan kontrak nih. Ayo, apa yang harus saya sumbangkan kepada dapil saya? Silakan. Tulis aja, nanti disepakati jadi kontrak politik, Pak. Kontrak politik. 5 tahun evaluasi. Mana yang enggak, mana yang enggak deliver, mana yang deliver. Ya. Gitu ya. Jadi itu yang namanya Pak Mardiono itu jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana. Dia pengusaha, bebannya itu berat loh. 3 tugas pokok yang diemban di pundaknya. Dia sebagai juga staf ahli presiden ya, tentang pangan, sandang pangan malah. Kemudian dia juga partai ini seperti apa? Dia juga sebagai seorang pengusaha. Tapi orangnya begitu aja, slow aja, santai aja, ya kan keberadaannya. Tapi dia perjuangkan betul-betul bagaimana partai ini bisa besar. Maka keluarlah bagaimana bisa kerja murah, kerja mudah, harga murah, hidup berkah. Pilih apa, Pak? Pilihlah P3. Udah itu harga mati, Mas. Saya bukan karena saya di P3 terus saya pilih P3, enggak. Iya. Ya enggak, itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa insya Allah mudah-mudahan kita doakan. Kalau P3 ini bisa dia survive ya, di angka yang lebih ya sedikit menguasai di parlemen. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa merubah bersama-sama. Amin. Itu aja, Mas. Siap. Pak, kita tertarik tuh. Visi misi Bapak tuh menarik ya. Kayak ada rimanya atau ada nuansa sastranya ya. Misalnya mengumpulkan yang terserak. Apa Pak? Gimana Pak? Coba. Saya itu tagline saya lah mengumpulkan yang terserak, menjemput yang tertinggal. Menjemput yang tertinggal. Ya kan? Menguatkan yang ada. Maju bersama P3 untuk kesejahteraan masyarakat. Wih, keren. Nah, ini orang Melayu karena keren nih. itu. Ya. Orang Melayu tuh jago sastra ya, Pak? Iya, sastra jago, tapi hanya jangan sastra yang punya aja. Implementasi di lapangan namanya. Bagaimana nih? Kadang-kadang kita sendiri yang ada ini pecah. Iya, itu bukan saya yang ngomong loh, Pak. Bapak yang ngomong. Ini yang saya bilang, kita itu Mas ya, ada fase satu nih. Itu anak-anak yang muda nih. Kalau kita miskin, Pak, kita akur. Ya kan? Waduh, kita gimana ya, susah nih. Udahlah, ini ada pisang goreng, kita bagi-bagi 3, oke. Guyup banget. Tapi kalau sudah bagi-bagi, Mas, sudah kaya, wah sudah. Mana hak saya? Kok dia lebih besar? Kok ini begini, bunuh-bunuhan, Mas. Jadi saya pikir, apa tuh, Pak? Enggak, itu falsafah yang tidak baik itu. Oke. Mas. Pak. Oi, apalagi nih? Sekarang kita main-main aja, Pak. Kita main-main. Ini kerjaannya Nada nih, Pak. Enggak apa-apa, kerjain saya. Enggak, kalau ini main-main, Pak. Tolong jawab cepat aja, ya. Wih, apa nih? Nggak ada sini ya? Waduh, gawat nih. Memimpin dengan hati atau memimpin dengan rasionalitas? Bapak pilih hati atau akal? Nah, hati atau akal? Hati. Mendahulukan keadilan atau kesejahteraan? Pilih. Adil dulu baru sejahtera. Adil. Membangun karakter atau membangun prestasi? Karakter itu penting, Mas. Jadi orang dulu. Orang dulu. Terakhir nih Pak. Memahami keberagaman atau menyatukan perbedaan? Memahami keberagaman itu penting. Tapi, Tapi ini kan keberagamannya dipahami dulu dia, kulturnya seperti apa, baru kita bisa membangun persatuan, Mas. Ya, jadi dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Emang karena orang radio beda. Gila, orang radio. Biasa ngomong. Cepet banget. Aja. Kalau sudah karakternya jelek, sudahlah. Itu tanda hancur itu. Sudah selesai udah. Betul. Bang Anhar, kita memang sengaja nggak terlalu lama podcastnya. Ya. Ini segmen terakhir, namanya Hai Anak Muda. Ya. Kenapa namanya Hai Anak Muda? Karena kan penonton podcast YouTube itu banyak anak-anak muda, Bang. Betul. Dan pemilih kita 53-56% itu anak muda. 40%-nya kebanyakan pemilih pertama. Siap. Jadi kita ingin segmen ini dedikasikan kepada anak muda. Jadi segmen ini Hai Anak Muda titik. Nah titik-titiknya itu terserah Pak Anhar yang sampaikan. Boleh motivasi, boleh ajakan, himbauan, apapun. Oke Pak? Oke. Inilah Bapak Anhar. Hai Anak Muda. Siap. Hai anak muda.
Masa depan ada di pundak Anda. Ya, berpikirlah secara rasional, berpikirlah secara jernih, tentukan hati pikiran ya untuk memandang semua persoalan itu ya untuk dibangun secara bersama-sama. Ya, anak muda adalah menggambarkan negara ini itu 5 tahun ke depan. Maka tetapkanlah pikiran hati itu untuk memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Ya, tapi ingat, anak muda yang tidak mempunyai ilmu, yang tidak mempunyai kemampuan bidang-bidang khusus tertentu menurut kemampuan dia akan hancur diterjang oleh masa itu. Jadi saya kira anak-anak muda yang sebagainya, tolong mari pahami ya, ke depan itu media sosial, media digital itu sangat berpengaruh. Tenaga manusia itu akan ditinggal, digantikan oleh mesin. Oleh sebab itu mari kita tularkan ide-ide kita bangun intelektual kita, integritas kita untuk membangun negara ini ke depan lebih baik lagi. Saya pikir itu, Pak. Hadirin teman-teman, Anhar Ahmad Banten 1 nomor 5. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.